Indonesia ini benar-benar negara terdagelan seluruh dunia. Presidennya adalah presiden dagelan. Kenapa aku bilang presidennya adalah presiden dagelan? Karena uang APBN diatasnamakan pribadi. Contoh, bansos dibilang uang dari Jokowi pribadi, ya kan? Sekarang kurban, Prabowo kurban itu pakai uang APBN mengatasnamakan pribadi. Hebat. Inilah presiden contoh buat para koruptor, contoh buat para perampok, contoh buat para pejabat yang koruptor. Jadi apa-apa kalau mau korup uang APBN, bilang aja itu uangnya dia sendiri yang dikorup. Begitu kan? Itu di pemikiran saya. Salam waras. Jokowi. Ya ampun, sampai gebrak-gebrak meja, sampai marah-marah sama pengacara soal ijazah palsu. Ijazah palsu ini kok tidak bisa mempenjarakan seorang Roy Suryo. Marahnya luar biasa. Langsung telepon anak buahnya, si LS. Kenapa ini kok tidak bisa menangkap seorang Roy Suryo? Padahal sudah dikondisikan. Oh ya, si Jokowi juga marah-marah tuh sama rektor UGM. Langsung diginiin, langsung diungkit. Yang menjadiin lu rektor siapa? Gue nih yang ngajin rektor lu. Jadi apa yang saya ucapkan lu harus nurut. Karena gue yang jadiin lu rektor. Coba cek deh VT-nya. Waktu disumpah dulu rektornya UGM sekarang. Ayo. Gimana mau terbongkar ijazah palsunya? Karena UGM-nya aja, rektornya aja melindungi. Karena rektornya juga anak buahnya Jokowi. Udah Jokowi gak usah gebrek-gebrek meja. Ya kan, nanti kamu kan sudah tuwir, nanti kena stroke. Ya kan, manfaatinlah duit lu banyak itu. Setiap menteri, setiap anu kan harus setor. Menteri, pejabat, gubernur itu semuanya harus nyetor. Jadi program-program yang dibawa itu, ya kan, kalau lu lebih aman, ya kan, harus setor. Salam waras. Itu di pemikiran saya. Bongkar-bongkar yuk tentang Alfamart sama Indomaret. Saya akan mengingatkan buat kalian pegawai Indomaret, pegawai Alfamart, bukannya Anda dulu diorganisir untuk menyoblos 02 sama bos Anda. Saya cuma ingin mengingatkan, ya kan? Tapi pegawai Indomaret itu banyak yang bikin VT, oke gas. Alfamart juga membuat VT, oke gas. Saya cuma mengingatkan itu semua. Ada lagi yang paling viral tuh. Manajer Alfamart. Waktu debat Pilpres dia nangis Bombay. Sekarang videonya viral lagi. Dengan nangis Bombay. Sekarang nangis Bombay, Anda tidak mempunyai pekerjaan. Saya cuma mengingatkan aja. Apa yang lu tanam, itulah yang lu tuai. Saya tidak bakalan bacot aja. Saya cuma mengingatkan buat para pekerja Indomaret sama Alfamart. Apa yang kau tuai, ya itulah yang apa yang lu tanam, itulah yang lu tuai. Bener nggak? Salam waras.
Itu di pemikiran saya. Cuma mau mengingatkan. Salam logika. Ini kata Pak Prabowo tentang kenaikan dolar terhadap rupiah. Beliau bilang, selama Pak Purbaya masih bisa senyum, tenang aja, dolar mau berapa ribu kek, nggak masalah. Satu lagi, rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Kalau buzzer yang ngomong begini, ya gua nggak masalah. Tetapi ini pemimpin Indonesia yang ngomong begini, ya wassalam. Apes nih negara. Begini ya Pak, rakyat di desa memang tidak memakai dolar. Tapi makanan yang paling kita anggap murah pun yaitu tempe dan tahu, kedelainya hampir 90% import Pak. Import itu pakai dolar harganya. Ya kalau rupiah makin melemah terhadap dolar, harga-harga pun akan naik Pak, begitu. Dari awal saya sudah tahu kalau beliau itu tidak kompeten untuk menjadi presiden. Tapi gua nggak nyangka aja bisa sekosong melompong ini. Presiden kok nggak bisa bedain urusan fiskal sama moneter. Padahal bapaknya presiden itu tokoh ekonomi terkenal yaitu Pak Sumitro. Dan sepertinya Pak Purbaya sudah lelah dan putus asa. Bukan karena dia tidak mampu secara teknis, tapi tidak kuasa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak kompeten, keras kepala, dan serakah. Ya mudah-mudahan saja tidak ada Nadiem Jilid 2. Salam logika. Jujur, pengakuan dari dalam hati terdalam saya. Saking putus asanya gua melihat ekonomi Indonesia dan saking putus asanya melihat tingkah laku Presiden Prabowo saat ini, maka saya sumpah demi Tuhan, saya ridho, ikhlas kalau presidennya diganti saat ini juga sama Gibran Rakabuming Raka. Kalian tidak sependapat dengan saya, tidak masalah. Tetapi saya yakin seyakin-yakinnya, Gibran tidak mungkin mengeluarkan kata-kata bodoh seperti yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo, yaitu dolar tidak dipakai orang-orang desa, makanya rupiah turun drastis pun tidak masalah. Gue yakin Gibran tidak akan pernah berani melakukan kata-kata itu. Salam logika. Ternyata penyakit omon-omon itu menular juga ya. Dulunya kan presiden yang terkenal dengan omon-omonnya. Sekarang para menteri pun ikut omon-omon. Purbaya mah sudah akut. Sekarang Zulkifli Hasan pun ikut omon-omon. Nih, Zulkifli Hasan baru saja bikin postingan dengan caption begini. Ada anomali yang menyakitkan di negeri ini. Di tanah yang paling kaya sumber alamnya, justru banyak rakyat yang hidup miskin. Di wilayah yang menghasilkan kekayaan besar, justru kerusakan lingkungan paling parah terjadi. Ini sudah terlalu lama. Cukup kita sudahi. Sekilas mirip orang benar, mirip orang jujur ya. Padahal dirinya sudah lama menjadi pejabat. Ini rincian jabatan dia. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Menteri Perdagangan, 2 tahun 4 bulan. Sebagai Ketua MPR, 5 tahun. Sebagai Menteri Kehutanan, 4 tahun 11 bulan. Sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, kurang lebih 11 tahun 2 bulan. Total keseluruhan 25 tahun bos. 25 tahun lu ngapain aja kocak? Oh ya, dia pernah berjasa saat ada bencana di Sumatera. Dia menanggung 1 karung beras. Itu aja yang gue ingat dari dia.